Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita berjumpa dengan firman Allah yang hidup di semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari Senin hingga hari Jumat. Izinkan saya untuk memulai episode ini dengan menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Efraim Fahri, selamat Terima datang. kasih. Saudara Fayez Fuad, selamat Terima datang. kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, dalam episode sebelum ini kita telah menyelesaikan pembelajaran dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, di mana Rasul Paulus berbicara tentang tujuan Allah dari kesakitan, sementara ia sedang membentuk orang-orang percaya untuk mengeluarkan yang terbaik dari mereka dan untuk menjadikan mereka makin seperti Kristus. Dan kami juga membicarakan dalam surat ini tentang tindakan pendamaian Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Dan kita juga telah tahu dalam surat 2 Korintus ini bahwa Paulus yang telah menerima berbagai pewahyuan besar juga diberikan sebuah duri di dalam daging oleh Allah agar ia tidak meninggikan dirinya. Dan surat ini berakhir ketika Rasul Paulus mempercayakan orang-orang percaya pada kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus. Hari ini kita akan kembali lagi ke Perjanjian Lama untuk mempelajari sebuah kitab sejarah, yaitu Kitab Ester. Saudara Efraim, kami ingin Anda memberikan kami sebuah gambaran tentang situasi dalam sejarah, insiden-insiden bersejarah dalam Kitab Ester. Kitab suci memberitahu kita bahwa 6 kitab ditulis setelah penawanan di Babel. 3 kitab sejarah dan 3 kitab nubuat. Ketiga kitab sejarah adalah Ezra, Nehemia, dan Ester. Dan ketiga kitab nubuat, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Dan ketika berbicara penawanan, ini adalah penawanan di Babel. Allah mengirim kepada penawanan sebagai penghakiman dan hajaran karena mereka menyimpang dari Tuhan dan menyembah dewa-dewa berhala. Penawanan di Babel berlangsung 70 tahun. Setelah penawanan berakhir, Kores orang Persia memanggil mereka pulang ke tanah negeri mereka, kepulangan orang Yahudi, dari penawanan. Sebenarnya, kepulangan itu terjadi dalam 3 fase, namun beberapa orang kembali dan lainnya tidak. Sebagian besar tetap tinggal di tanah penawanan, yaitu di tanah Babel. Dan di antara mereka adalah nama-nama yang hadir di kitab itu yang akan kita jumpai saat kita mempelajarinya. Namun saya melihat kesetiaan Allah dan mata Allah terus tertuju pada mereka yang tetap tinggal di tanah penawanan, walau mereka salah dan tidak setia. Namun kita tetap melihat kesetiaan Allah. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Terima kasih. Dr. Fayez, setiap kitab memiliki cirinya tersendiri. Juga pembagiannya di antara kitab-kitab dalam Alkitab. Apakah ciri dari kitab Ester, di manakah letaknya di antara pembagian kitab suci dan siapakah penulisnya? Kitab Ester adalah kitab terakhir dalam kitab-kitab sejarah. Kita tahu bahwa kitab suci dibagi menjadi pertama Pentatek, lalu kitab-kitab sejarah yang dimulai dengan Yosua dan diakhiri dengan Ester. Lalu kitab-kitab puisi yang dimulai dengan Ayub dan diakhiri dengan kitab Kidung Agung. Kitab Ester adalah kitab terakhir dari kitab-kitab sejarah, walau insiden-insidennya bukan insiden terakhir yang terjadi sesudah kitab Esra dan Nehemia, karena insiden-insiden kitab Ester dapat ditempatkan di antara pasal yang ke-6 dan juga pasal yang ke-7 dari kitab Esra. Jadi insiden-insiden kitab Ester terletak di Dan antara pasal 6 dan 7 dari kitab Ezra. Kitab Ezra bicara tentang kelompok pertama yang pulang dari penawanan ketika Tuhan menggerakkan Roh Kores. Jadi ambil pengumuman dan berkata bahwa mereka ingin pulang bisa melakukannya.
Jadi kelompok pertama pulang lewat tangan Zerubabel, dan sesudah itu seperti yang telah kita dengar, sejumlah orang tetap tinggal di Susan Babel karena mereka tidak ingin pulang. Setelah sekitar 58 tahun, insiden-insiden dari kitab Ester terjadilah. Dan sesudah itu kelompok kedua pulang lewat tangan Ezra dan kelompok ketiga pulang lewat tangan Nehemia. Kitab Ester berbicara tentang pemeliharaan ilahi walau umat Tuhan berada dalam keadaan menyimpang karena mereka menetap di Susan dan di Babel. Dan mereka tidak kembali ke Yerusalem walau Tuhan memberikan fasilitasnya bagi mereka karena perkara-perkara Tuhan bukan hal yang paling berharga bagi mereka. Ia mengarahkan matanya pada umatnya karena kesetiaan Allah membuatnya melakukan hal itu. Dan ketidaksetiaan kita tidak membatalkan kesetiaan Allah. Tuhan wajib menggenapi semua janjinya sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Tuhan wajib mengarahkan matanya kepada seluruh umatnya. Dan walaupun kitab Ester adalah satu-satunya kitab di kitab suci yang tidak menyebut nama Allah, namun tangan Allah sangat jelas di dalamnya karena mengendalikan insiden-insiden bagi kebaikan umatnya. Adakah ayat kunci di dalam kitab ini yang akan menolong kita dalam mempelajari kitab ini? Saya pikir ayat yang Mordekai sebut pada Ester dalam pasal 4 adalah ayat kunci, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan saya pikir ini adalah salah satu ayat yang paling menguatkan bagi orang percaya di dalam Alkitab. Agar sejumlah orang tidak berpikir bahwa Tuhan hanya memiliki satu kesempatan dan satu solusi untuk masalah ini. Tetapi kita telah belajar bahwa bagi Tuhanlah segala kelepasan dari kematian. Dan ia punya jutaan solusi bagi berbagai problem. Dan ketika kita mengikuti pemeliharaan ilahinya, kita temukan bahwa ia menyelamatkan umatnya. Taktiknya tidak pernah berulang, yang punya banyak metode untuk menyelamatkan umatnya. Jadi ia memberitahu Ester untuk tidak berpikir bahwa masalahnya berkaitan dengan dia, dan bahkan jika ia tak menutup mulut, Tuhan punya 300.000 cara lainnya. Ia punya banyak cara. Ini ayat kuncinya, namun saya ingin bicara tentang karakter utama. Saya tetap mempelajari kitab ini dan bertanya pada diri sendiri, apakah Ester si tokoh utama yang namanya dijadikan nama kitab ini, atau Mordekai tulang punggung dari insiden-insiden kitab ini? Namun menurut saya tokoh utamanya bukan Ester maupun Mordekai. Tokoh utamanya adalah pribadi yang tak kasat mata, Allah segala kasih Allah. karunia. yang bekerja dengan kuat dari balik layar sehingga saya berpikir bahwa ia adalah tokoh utamanya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari kita melanjutkan studi kita tentang kitab Ester yang luar biasa hebat ini. Kita akan lanjutkan, tetapi saya mempunyai perasaan bahwa seseorang dari hadirin ingin bertanya. Adakah pertanyaan? Saya perhatikan bahwa nama Ahasiwerus disebut lebih dari 29 kali dalam kitab ini dan kata raja serta nama-nama lain disebut. Namun nama Allah sendiri yang seharusnya menjadi penulis kitab ini tidak disebut satu kali pun. Dan kita juga telah membicarakan pembicaraan ilahi. Bagaimana pemeliharaan ilahi bisa ada sementara nama Allah tidak disebut? Bagaimana nama Allah bisa tidak ada di dalam sebuah kitab yang diilhami oleh Allah dalam firman Allah? Para komentator melihat fakta bahwa tidak ada penyebutan nama Allah di dalam kitab Ester sebagai bukti firman Allah. Karena tidak diizinkan bahkan bagi para pemberita firman untuk menambahkan atau menghapus sebuah nama, bahkan jika nama ini adalah nama Allah, dan saya mengatakan itu dengan segenap hormat. Jadi kitab itu ditulis oleh hamba-hamba Allah yang kudus yang berbicara karena mereka digerakkan oleh Roh Kudus seperti semua kitab. Sebuah rujukan kedua kondisi umat itu yang jauh dari Allah dan menyembah berhala, semua itu menahan disebutnya nama Allah. Dan kita memiliki rujukan dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 18. Dan Tuhan berkata, "Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah mereka lakukan, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain." Itulah keadaan orang-orang saat mereka menyimpang dari Allah dan dari menyembah Allah yang sejati dan hidup. Dan mereka menyembah berhala, dan sayangnya ini adalah bangsa Yahudi. Dan orang Yahudi dibedakan oleh hukum-hukum ilahi seharusnya menyembah Allah saja dan tidak ada yang lain. Saudara Fayez, nama Allah tidak disebut di dalam kitab ini dan kita telah mengetahui alasan-alasannya. Umat itu jauh daripada Allah
Dan Allah berkata dalam kitab Ulangan, ia akan menyembunyikan wajahnya pada hari itu ketika mereka pergi menjauh darinya. Ya. Namun walau nama Allah tidak disebut di dalam kitab ini, perbuatan-perbuatan tentang pemeliharaan ilahi jelas dalam kitab ini. Tentu. Mohon beritahu perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan pemeliharaan artinya otoritas Allah atau hikmat Allah yang memampukan dia untuk menggunakan semua kemampuannya yang tak terbatas dan seluruh kuasanya dan semua kendalinya atas semua rincian dunia ini. Dan membuat semua itu bekerja sama demi kebaikan orang-orang percaya. Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Dan pernah dikatakan tentang dia, kuasa dari Allah asalnya, kekuatan kemampuan adalah milik Allah. Tuhan dalam hikmat yang tidak terbatas menggunakan kemampuannya yang ditunjukkan satu hari dalam penciptaan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Seluruh alam semesta ini adalah oleh firman yang diucapkan oleh Tuhan. Dan dengannya ia memperlihatkan kemampuan yang tidak terbatas. Dan juga alam semesta ini dijaga oleh kuasa Allah. Menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan betapa hebat kuasanya dengan kuatan kuasanya. Tidak seorang pun yang hilang. Alam semesta, planet-planet, dan bintang-bintang berjalan dengan ketelitian yang mutlak oleh kuasa Allah. Tuhan menggunakan semua kemampuannya untuk membuat segalanya mengarah kepada kebaikan orang-orang percaya. Orang-orang membayangkan bahwa iblis melakukan apa yang ia inginkan dan bahwa orang-orang jahat melakukan apapun yang mereka inginkan. Kebetulan, nasib buruk, nasib dan takdir, semua ini dikendalikan oleh Tuhan. Ia membuat semua hal ini membentuk sebuah rencana besar bagi umatnya, orang-orang percaya, sehingga segala sesuatu pada akhirnya akan menuntun pada kebaikan orang percaya. Jadi Anda membawa kami kembali kepada otoritas Allah. Ya, Dan walaupun ia tidak berada di peristiwa itu, tangannya bekerja. Sementara Anda berbicara, saya pikir jika ada seseorang ayah yang putranya telah membuat kesalahan dan ia sedang mendisiplinkan dia, sehingga persekutuan di antara mereka menjadi rusak, ya, mereka mungkin tidak duduk bersama. Mereka mungkin tidak meluangkan waktu bersama, namun ayahnya tidak berhenti membeli persediaan bagi anak-anaknya di rumah, dan ia tidak akan berhenti membayar biaya sekolah anaknya. Juga uang untuk membeli makanan. Jadi berurusan dengan mereka adalah satu hal dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya adalah hal lain lagi. Dan itu yang Allah lakukan di kitab Ester. dan di waktu lain Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Namun ia biasa menetapkan batasan-batasan bagi musuh-musuh dan jika musuh bertindak terlalu jauh dalam menghina umatnya, Tuhan biasa membuatnya berhenti. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dan mari kita ambil pertanyaan dari hadirin. Silakan. Kita telah melihat bahwa Allah memelihara umatnya dan matanya tertuju kepada mereka bahkan ketika mereka pergi jauh darinya. Jadi mengapa kita berdoa ketika kita tahu betul bahwa mata Allah tertuju pada kita bahkan ketika kita jauh darinya? Pertanyaan yang penting, mengapa kita berdoa ketika matanya selalu terarah pada kita bahkan ketika kita jauh dari kehendaknya? Saya ingat bahwa Salomo pada hari pentahbisan bait suci menaikkan doa yang indah yang berisikan beberapa elemen. Misalnya ia berkata, juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu ke tempat yang telah engkau pilih untuk berdiamnya namamu, akankah engkau menerimanya? Tuhan yang mengikutsertakan dia ke dalam umatmu dan Tuhan berkata ya, dan jawaban datang dari surga ketika api turun dan membakar korban persembahan. Dan sudah itu ia berkata ketika mereka berdosa terhadapmu karena tidak seorang pun yang tidak berdosa. Dan engkau menjadi marah pada mereka dan mereka membawanya sebagai tawanan ke negeri musuh. Namun ketika mereka tersadar dan bertobat dan berdoa serta mengalingkan wajah mereka terhadap kota ini dan ke tempat yang telah engkau pilih untuk berdiam namanya, maukah engkau membuat mereka untuk kembali dari penawanan? Dan ia menjawab ya kepadanya. Itulah sebabnya berdoa artinya Tuhan membuat kita bertobat atas dosa kita dan menjawab serta memulihkan jiwa kita dan membuat kita kembali kepada kondisi yang menyenangkan hatinya. Jadi pemeliharaan Tuhan tidak bertentangan dengan hajaran di mana akan terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Namun sementara Tuhan menghajar kita, ia sedang menanti kita kembali kepadanya. Dan pada saat yang bersamaan sampai kita kembali kepadanya, ia memelihara kita karena ia tidak dapat menyangkali hubungannya dengan kita. Juga karena kesetiaan. Dan karena kesetiaannya. Dari sudut lain, walau Tuhan memelihara kita, namun ia ingin kita berdoa untuk membuat kita merasa membutuhkan dia. Karena dalam doa aku berkata, Tuhan aku sedang kekurangan. Bahkan dalam percakapan Tuhan di dalam kitab-kitab Injil, Benar. ia berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Walau Bapa tahu bahwa kita memerlukannya, ia mendorong kita untuk menyampaikan segala keluhan dan Nyatakanlah kebutuhan segala hal kita di yang hadapannya. kepada Allah.
Orang itu sangat menikmati ketika ia menyebut Bapa Surgawi dan memanggil Ya. dia Bapakku. Walau Bapa tahu kebutuhan kita, ia senang ketika kita datang padanya dan menyebut dia Bapakku. Ya. Hal yang sangat menakjubkan. Saya ingin menambahkan sebuah pertanyaan terhadap apa yang ditanyakan Marian. Apakah adanya pemeliharaan ilahi bagi orang percaya bahkan saat ia jauh dari kehendak Tuhan adalah sebuah izin untuk hati tenang karena pemeliharaan ilahi tetap saja ada dan Allah akan menyelamatkan dia jika ia berbuat salah? Atau apakah ada sebuah peringatan bagi orang percaya? Saya pikir ini bukan izin bagi orang percaya untuk melakukan apapun yang ia kehendaki dan untuk berada dalam posisi yang ia sukai secara personal. Alkitab berkata ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Namun kesetiaan Allah mungkin bergerak di arah lain. Allah tahu bahwa aku sedang dalam posisi yang salah dan meminta sesuatu yang tidak sesuai kehendaknya, namun dia mengajar aku lewat hajaran dan pembentukan pribadinya denganku yang pada akhirnya akan menunjukkan kesetiaan dan perlindungannya padaku. Jadi itu sebagian besar hal yang berlawanan yang bergabung bersama untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Benar. Saudara Fayez, kami perhatikan bahwa Esther adalah sebuah nama perempuan dan kitab itu dinamai dengan nama perempuan. Ya. Dan saya tahu ada seorang perempuan lain yang bernama Ruth dan sebuah Ya. kitab lain yang dinamai Ruth juga. Ya. Dan banyak orang menuduh Alkitab telah meremehkan perempuan itu. Sehingga saya ingin Anda untuk memberi sebuah gambaran kepada saya tentang penghormatan Alkitab atas perempuan. Juga jika ada sebuah perbedaan atau kesamaan kecil antara kitab Esther dan kitab Ruth. Hanya 2 kitab inilah di seluruh kitab suci yang dinamai dengan nama perempuan. Kitab Ruth dan kitab Esther. Ada banyak perbedaan antara keduanya. Kita dapat berkata bahwa Ruth adalah seorang non-Yahudi, sedangkan Esther adalah seorang Yahudi. Di dalam Ruth kita menemukan seorang perempuan non-Yahudi yang menikahi seorang yang sangat kaya, yaitu Boas. Tapi dalam kitab Esther kita menemukan seorang perempuan Yahudi yang menikahi seorang raja besar, yaitu Ahasiweros. Kitab Ruth dimulai dengan sebuah masa kelaparan yang terjadi atas umat Allah. Namun kitab Esther dimulai dengan sebuah pesta besar yang diadakan oleh seorang raja non-Yahudi untuk para pemimpin pasukan dan para pejabat-pejabatnya. Kitab Ruth ditutup dengan kelahiran seorang juru selamat karena kitab ini membicarakan tentang Obed dan sesudah itu Isai. Dan sesudah itu ada sebuah pertanda tentang kedatangan Daud yang adalah sang juru selamat. Sementara kitab Esther berfokus pada akhirnya tentang kematian dari seseorang yang sangat buruk, yaitu si jahat Haman. Kitab Ruth berbicara tentang sebuah berkat besar bagi umat Allah karena ia memberi Daud kepada mereka dan menyelesaikan problem masa kelaparan. Dan ini adalah hal yang sangat jelas yang terlihat oleh semua orang. Namun, kitab Esther bicara tentang sesuatu yang tidak sangat jelas. Sementara, ada berkat-berkat positif di kitab Ruth, ada berkat-berkat negatif di kitab Esther. Apakah itu? Keselamatan umat dari ujian yang menakutkan dan dari pembunuhan massal yang direncanakan terhadap semua orang di bangsa itu. Saya ingin menambahkan sesuatu dan berkata bahwa kitab Ruth menyajikan sebuah kisah cinta sejati. Bagaimana Boas mencintai Ruth dengan segenap hatinya dan yakin akan dia karena alasan-alasan yang benar. Namun kisahnya berbeda dalam kitab Esther. Karena itu bukan sebuah kisah cinta sejati seperti terbukti dari cara Raja Ahasiweros memilih ratu yang menggantikan ratu yang sebelumnya. Ia menemukan perkenanan di matanya menurut otoritas Allah. Ya. Kita dapat menyebutnya sebuah pernikahan Sebuah politis untuk pernikahan menyelesaikan politis problem untuk politik di mencapai negeri tujuan itu. politis, benar. Bagian pertama dari pembicaraan saya, Dr. Fayez, Ya. tentang menghormati perempuan dalam Alkitab. Bagaimana Alkitab menghargai perempuan? Cukup untuk mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada perbedaan dalam menikmati hak-hak istimewa orang Kristen antara laki-laki dan perempuan. Benar bahwa ada sebuah perbedaan dalam tanggung jawab, tapi tidak ada perbedaan dalam menikmati hak-hak istimewa orang Kristen, dan Roh Kudus bersikeras memberitahu kita bahwa Tuhan memakai para perempuan untuk perbuatan-perbuatan sangat besar seperti Deborah pada masa kehancuran. Hakim-Hakim 4. Febe, pelayan Tuhan di jemaat Kenkrea, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila. Dan ia menyebut Priscilla lebih dahulu dalam berkorban dan menunjukkan kasih. Kita juga dapat berbicara tentang perempuan Sunem dan janda Sarfat, dan kita juga berbicara tentang banyak perempuan lain. Saya ingin berkata bahwa kitab suci sangat ingin mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang menghina Tuhan selama hidupnya. Sebaliknya, semua hal yang dikeluarkan dari para perempuan adalah hal-hal yang positif. Orang yang telah dipercayakan untuk membesarkan dia ketika ia masih seorang anak Perawan kecil Maria adalah yang Maria yang berbahagia. berbahagia. Mereka yang mengikuti dia dari Galilea menyediakan kebutuhannya dari harta mereka adalah para perempuan.
Orang yang basuh kakinya dengan air matanya adalah seorang perempuan di kota itu dan ia adalah seorang pendosa. Orang yang mencurahkan minyak yang sangat masal ke atas kepalanya dari sebuah buli-buli pualam adalah seorang perempuan. Mereka yang meratapi dia. Ketika ia akan pergi ke kayu salib adalah putri-putri Yerusalem. Orang pertama yang pergi padanya di pagi hari kebangkitan dan memberitakan bahwa Kristus telah bangkit adalah seorang perempuan. Tidak ada perempuan yang menghina Tuhan dan saya pikir perempuan seharusnya bermegah dalam hal ini di hadapan para laki-laki. Baik, Juga mengenai penghormatan Tuhan kepada perempuan. Tidak ada masalah dalam kembali ke kitab Kejadian. Ada frasa yang dikatakan Tuhan saat menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Frasa ini cukup untuk menunjukkan kepada kita pikiran Allah dan penghormatan Allah. Karena ketika ia berkata demikian, ia tidak menentukan laki-laki atau perempuan. Jadi benar. sebelumnya, ia telah memandang perempuan di matanya sepenuhnya setara dengan laki-laki dalam posisi, status, dan hak istimewa. bagus. Jadi perempuan tidak lebih rendah atau lebih kecil, tetapi ia sepenuhnya dihormati di mata Allah persis seperti laki-laki. Analogi tentang gereja mempertimbangkan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan Kristus dan jemaat. Hadirin pasti punya sesuatu untuk dikatakan. Saya sangat suka ide bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita dan Ia tidak ingin kita hanya membicarakan tentang pemeliharaan dengan Dia, tetapi Ia menginginkan kita secara pribadi. Ia ingin sebuah hubungan dengan kita. Ia ingin kita berbicara kepadanya, tidak hanya meminta. Bagus sekali, bagus sekali. Ada lagi? Saya sangat menyukai penghormatan yang Tuhan berikan kepada perempuan itu dan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki di mata Allah dan bahwa memiliki tanggung jawab yang lebih kecil daripada laki-laki tidak berarti bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sangat baik. Ada lagi? Bagian yang paling saya sukai adalah bahwa sekalipun orang-orang tidak mendengarkan dan tidak kembali, kesetiaan Tuhan membuatnya melindungi mereka dan menunjukkan matanya pada mereka, dan ini mengingatkan saya tentang ayat yang berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung." Sengsaraku engkaulah yang menghitung. Bagus sekali. Apalagi? Bahkan jika kita tidak melihat nama Allah, tetapi Allah bekerja dari balik tirai, dan ini adalah hal yang membuat kita yakin dan mendorong kita. Bagus. Hal yang menyentuhku dalam bagian ini adalah saya merasa diyakinkan dan bergairah karena saya merasa saya mempunyai seorang Allah yang hebat. Allah yang memandangku terlepas dari situasi-situasiku. Terlepas dari kondisi rohaniku, jadi saya mempunyai seorang yang besar dan yang mengasihiku dan memeliharaku di semua situasi. Bagus sekali. Saya telah belajar dua hal. Hal yang pertama, saya mempunyai sebuah fobia melakukan sesuatu yang salah atau tidak berada dalam kehendak Tuhan karena dalam kasus ini Tuhan tidak akan bersama saya. Namun saya paham bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita terlepas dari kondisi kita. Juga sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saya benar-benar merasakan bahwa tidak ada yang disebut kesempatan yang hilang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, inilah Allah sumber segala kasih karunia. Allah yang dengannya kita memiliki sebuah hubungan. Dia yang kita sembah. Yang tindakan pemeliharaannya mengikuti kita kemanapun dan dalam situasi apapun dan sepanjang waktu. Tidak ada yang disebut seorang percaya yang di luar lingkaran pengamatan mata Allah. Bahkan jika orang percaya ini berada dalam kondisi terendah. Saya ingin menyemangati Anda dan memberitahu Anda bahwa Allah melihatmu dan mengasihimu. Ia ingin mengembalikan hubungan denganmu kepada kondisi normal. Kembalilah. Jangan pernah meragukan sedetik pun kekuatan dan kepedulian Allah terhadapmu. Kita akan melanjutkan studi kita dalam kitab yang hebat ini dan insiden-insiden dalam kitab ini di episode yang mendatang. Tuhan besertamu. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمبان في فكرة عن قلبك تاهت أنا ربك ليا السلطان أنا على العرش وإيدي قديرة مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة استناني بكل إيمان هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس هضمن
راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس أعلن ثقتك فيا أساس مش هنسالك كل صلاتك أنا شفت دموعك في عينيك أناتك وصلت وقهاتك أنا حاسس بالضغط عليك أنا عارف اللي على كتافك أنا حاسب حملك مظبوط وهجهز منفذ قدامك ارمي عليا كل ضغوط هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس أعلن ثقتك فيا أساس حزنك أنا بيك دريان بس في حبي هفك وبارك وهنجي كل الأيام زي ما ابن أبوه بيشيله طول السكة لو تعبان انت في حضني يا ابني مكانك وفي قلبي رحمة وإحسان هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس أعلن ثقتك فيا أساس Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.